Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Baiklah, kita menghemat waktu saja ya dan menghemat kuota internet kalian. Kita mulai saja buka LKS Bahasa Inggris kalian, halaman 9. Halaman 9 bagian personal letter. Baiklah teman-teman sekalian, yuk dengerin. Kita persingkat saja ya. Personal letter itu artinya apa sih? Personal letter itu artinya surat pribadi. Dia adalah sejenis surat yang biasanya mengenai masalah pribadi yang dikirim dari satu individu ke individu yang lain. Nah, yang paling penting dari surat personal, dia terdiri dari apa aja sih surat personal itu atau surat pribadi itu? Surat pribadi itu bagiannya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah 1. The writer's address atau alamat penulis. Nah, alamat penulis ini harusnya diletakkan di bagian atas sebelah kanan dari halaman surat. Di bagian atas sebelah kanan. Contohnya apa sih? The writer address ini contohnya kita lihat yuk. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Waduh, harus dilipat ini. Kita beralih dulu ke sini. Writer address ini contohnya nih, alamat penulis Jalan Kelinci nomor 27 Dadapan Depok, West Japa, Jawa Barat. Ini kode pos. Nah, ini namanya writer address. Kita balik lagi. Iya, kita balik lagi. Ini sudah ya writer address-nya. Nah, sekarang kita ke date, tanggal. Tanggal itu tanggal surat. Dia biasanya ditulis di bawah alamat penulis. Oke, di bawah alamat penulis. Ini format-formatnya nih. Bisa tanggal dulu, bulan, tahun, atau bulan dulu, tanggal, tahun, terserah kalian. Ikuti aja format yang ini, kalian pilih. Contohnya bagaimana ya Pak? Nih contohnya, kita lihat yuk. Nah, ini contoh dari date, tanggal. Dia ditulis kalau di sini bulan dulu, tanggal, koma, baru tahun. Kita lanjut lagi, kita balik lagi. Nah, ini sudah writer alamat penulis, tanggal sudah. Bagian ketiga dari surat pribadi apa? Salutation. Salutation itu artinya adalah apa ya salutation itu artinya? Salutation itu artinya kalian seperti kadang saya bingung sendiri. Salutation itu kalian menyapa, sapaan lah. Oke, sapaan. Salutation adalah menyapa yang selalu berakhir dengan koma. Oke, kalimat sapaan. Ada dua jenisnya nih salutation. Bagian yang formal, yang resmi, kalian pakai kata Dear Doni, My dear father, my dear, pokoknya ada dear, ada my dear, ada my dear. My dear uncle itu pamanku tersayang, ayahku tersayang, Doni tersayang. Kalau informal itu hi, tuh nggak pakai dear. Hi Nina, hello Manda, cuma pakai hi, itu pakai hello. Coba kita lihat yuk. Salutation di contoh surat yang ada di belakangnya. Kalian balik aja nih. Di halaman berapa sini? Halaman 10. Ini salutation yang mana nih? Oh nih dia pakai informal nih. Hai Dina. Terus dikasih tanda koma. Selesai. Gampang kan? Kita lanjut lagi. Ini sekarang ke body. Body itu artinya tubuh dari surat. Nah, tubuh dari surat itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah opening. Yang kedua konten. Opening itu pembuka, konten itu isi. Jadi tubuh dari surat terdiri dari dua. Yang pertama adalah opening atau pembuka. Yang kedua adalah konten atau isi. Kalau opening itu bisa dideskripsikan sebagai kalimat sapaan yang bertanya lebih dalam mengenai kehidupan resipien atau orang yang menerima surat kalian. Kalian tanya. Contohnya opening seperti apa ya di tubuh surat? Kita lihat yuk openingnya. Nih kita balik ke sini. Kita lihat openingnya tuh. How are you? Nah dia nanyain kabar. Apa kabar kamu? I miss you so much. Kangen banget deh sama kamu. How about your final test? Gimana hasil? Gimana ujian akhir kamu? Hope you did it well. Mudah-mudahan kamu mengerjakan ujiannya dengan baik-baik saja. Ini namanya opening teman-teman sekalian nih. Kenapa? Karena dia menanyakan informasi yang lebih deep, lebih dalam tentang si penerima surat. Nah, basa-basi lah istilahnya opening. Nah, kita masih ngomongin body ya. Kita masih ngomongin body. Selain opening, bagian kedua dari body adalah konten atau isi. Apa itu konten? Konten adalah hal-hal, masalah-masalah pribadi
yang diberitahukan mengenai yang memberitahukan peristiwa yang sudah terjadi, terus membahas suatu topik atau minat tertentu, atau berbagi mengenai informasi yang baik. Itu artinya konten isi. Nah, jadi konten itu ngomongin apa sih? Konten itu ngomongin masalah-masalah pribadi, ngomongin tentang peristiwa yang terjadi, bahas masalah topik, minat pribadi, atau dia mengenai informasi-informasi yang baik. Contohnya apa nih kalau di surat yang tadi? Nih. Oke, yang ini tadi bagian ini sudah kita bahas. Bagian pertama dari body adalah opening, pembuka. Sekarang bagian yang konten. Bagian kontennya, dia ngomongin apa nih surat? Dia mau ngomong apa di surat ini? I plan to spend this coming holiday at your place. Saya berencana untuk menghabiskan liburan yang akan datang di rumah kamu, di tempat kamu. Do you mind if I'll stay there for a couple of days? Keberatan nggak sih kalau saya nginep di rumah kamu selama beberapa hari? I want to enjoy the beautiful scenery of paddy field around your house. I am very excited about it. Saya ingin menikmati indahnya pemandangan sawah di sekitar rumah kamu. Saya sangat suka pemandangan tersebut. Nah, ini namanya adalah konten. Bagian kedua dari isi adalah konten dari body maksudnya. Ini namanya isi suratnya. Isi suratnya mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan liburan di sana dan ingin nginep di rumah Dina, di rumah Dina. Nah, itu adalah body. Jadi jelas ya bahwa body ini terdiri dari dua, opening, basa-basi, and konten, isi dari suratnya. Yang kelima, closing. Closing itu penutup. Oke, dia penutup yang di situ kita ketahui apa hubungan antara si penulis dengan si penerima. Nah, contoh-contoh closing ada dua, yang resmi atau formal pakai sincerely, best wishes. Yang informal dia pakai love, take care. Itu yang informal, yang tidak resmi ya. Kita lihat yuk closing di surat tadi. Closing di surat tadi apa ya? Closingnya dia pakai love, penuh cinta gitu. Berarti dia masih teman dekat ya, atau saudaraan. Ini dia pakai love. Terusnya lagi yang terakhir adalah signature, tanda tangan. Jadi surat pribadi harusnya ditandatangani sehingga dia dapat dikenali. Oke. Contohnya Wildan, bukan Wildan Syahputra, cukup aja tulis nama panggilan kamu. Kita lihat di signature. Tuh, di sini ada Lisa. Ini adalah bahasan kita mengenai surat pribadi. Surat pribadi itu terdiri dari beberapa bagian, dari 6 bagian, yaitu alamat penulis, tanggal, terusnya sambutan, terusnya lagi tubuh surat. Tubuh surat dibagi 2, ada opening, basa-basi, ada konten, ada isi itu dari surat itu. Terus dilanjutkan dengan closing, penutup, dan signature atau tanda tangan. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalian memahaminya. Kalau begitu kita lanjut saja ke latihan agar kalian bisa memahaminya dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.